Seringkali kita mendengar frase yang menggambarkan pentingnya perencanaan dalam mencapai keberhasilan. Suatu frase yang dipopulerkan oleh Benjamin Franklin pada abad ke-19 yaitu, "If you fail to plan, you plan to fail." Jika Anda gagal melakukan perencanaan, Anda berencana untuk mengalami kegagalan. Podcast Manajemen Proyek bersama Denny Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada PMBOK edisi 6 dan proses Group Practice Guide atau PGPG, terdapat 24 proses yang masuk dalam grup proses perencanaan. Dari 24 proses tersebut, ada 10 proses yang menjadi dasar dalam melakukan perencanaan proyek sesuai dengan knowledge area masing-masing. Apa saja 10 proses itu? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah proses Develop Project Management Plan. Ini ada di dalam Integration Management. Develop Project Management Plan adalah serangkaian proses untuk mendefinisikan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan semua komponen perencanaan yang terdiri dari Scope Management, Schedule Management, Cost Management, Quality Management, Communication Management, Resource Management, Risk Management, Procurement Management, dan Stakeholder Engagement. Dan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam suatu rencana manajemen proyek yang terintegrasi yang biasa kita namakan dengan Project Management Plan. Plan Scope Management. Plan Scope Management adalah suatu proses pembuatan rencana manajemen ruang lingkup atau scope yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek dan produk akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Hasil dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana ruang lingkup akan dikelola selama proyek berlangsung. Proses ini dilakukan satu kali atau dalam periode waktu-waktu tertentu di dalam proyek dan akan menjadi dasar perencanaan scope management lainnya, yaitu Collect Requirement, Define Scope, dan Create WBS. Plan Schedule Management. Plan Schedule Management adalah suatu proses dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola selama proyek berlangsung. Proses ini dilakukan sekali atau pada periode waktu-waktu tertentu di dalam proyek. Proses ini akan menjadi dasar perencanaan schedule lainnya, yaitu Define Activity, Sequencing Activity, Estimate Activity Durations, dan Develop Schedule. Plan Cost Management. Plan Cost Management adalah suatu proses untuk menentukan bagaimana biaya proyek akan diperkirakan, dianggarkan, dikelola, dipantau, dan dikendalikan. Hasil dari proses ini adalah sebuah panduan dan arahan mengenai bagaimana biaya proyek akan dikelola selama proyek berlangsung, yang dilakukan sekali atau pada periode waktu-waktu tertentu di dalam proyek, dan akan menjadi dasar bagi perencanaan proyek lainnya, yaitu Estimate Cost dan Determine Budget. Plan Quality Management. Plan Quality Management adalah suatu proses untuk mengidentifikasi persyaratan dan atau standar kualitas untuk proyek dan deliverables-nya. Proses ini mendokumentasikan bagaimana proyek akan memenuhi persyaratan dan atau standar kualitas. Hasil dari proses ini adalah berupa suatu panduan dan pedoman mengenai bagaimana kualitas akan dikelola dan diverifikasi selama proyek berlangsung, yang dilakukan satu kali atau pada waktu-waktu tertentu di dalam proyek. Plan Communication Management. Plan Communication Management adalah merupakan suatu proses pengembangan pendekatan dan rencana yang tepat untuk kegiatan komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan informasi dari setiap kelompok pemangku kepentingan, aset organisasi yang tersedia, dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan yang terdokumentasi untuk melibatkan para pemangku kepentingan secara efektif dan efisien dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Plan Resource Management. Plan Resource Management adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendefinisikan bagaimana cara memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan menggunakan sumber daya tim dan sumber daya fisikal.
Manfaat utama dari proses ini adalah menetapkan pendekatan dan tingkat upaya pengelolaan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya proyek berdasarkan jenis dan kompleksitas proyek yang dilakukan sekali atau pada periode waktu-waktu tertentu di dalam proyek. Proses ini akan menjadi dasar untuk perencanaan resource management berikutnya, yaitu melakukan estimasi activity resources. Plan risk management. Plan risk management adalah suatu proses yang mendefinisikan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Proses ini dilakukan sekali atau pada waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam proyek untuk memastikan bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas dari manajemen risiko itu sebanding dengan risiko dan pentingnya proyek bagi organisasi maupun pemangku kepentingan lainnya. Proses ini menjadi dasar bagi pengembangan proses pengelolaan manajemen risiko di dalam proyek lainnya, yaitu identifikasi risiko, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, dan melakukan perencanaan respons terhadap risiko. Plan Procurement Management. Plan Procurement Management adalah suatu proses untuk mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek, menentukan metode pendekatan, dan mengidentifikasi penyedia barang dan jasa yang potensial. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan apakah akan membeli barang dan jasa dari luar proyek, dan jika iya, apa yang akan dibeli, serta bagaimana dan kapan mendapatkannya. Barang dan jasa dapat diperoleh dari bagian lain dalam organisasi pelaksana atau dari sumber eksternal. Proses ini dilakukan satu kali atau pada waktu-waktu tertentu dalam proyek. Yang terakhir adalah Plan Stakeholder Engagement. Plan Stakeholder Engagement adalah suatu proses pengembangan pendekatan untuk melibatkan para pemangku kepentingan proyek berdasarkan kebutuhan, harapan, kepentingan, dan potensi dampaknya terhadap proyek dengan manfaat utama yaitu akan memberikan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi secara efektif dengan para pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah 10 proses manajemen proyek yang menjadi dasar bagi perencanaan pengelolaan proyek yang akan diterapkan pada knowledge area lainnya. Saya Denny Purwadi, sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.